Ya, pemirsa, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo berdiskusi dengan Ketua Umum PMI Yusuf Kala terkait penanganan COVID-19. Selain itu, PMI dan Gugus Tugas juga melepas sejumlah mobil disinfektan untuk disebarkan ke wilayah Jabodetabek. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo dari kantor PMI Jakarta. Ya, Renat, bisa Anda jelaskan seperti apa proses penyerahan mobil disinfektan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan juga PMI? Ya, selamat siang Ando dan pemirsa. Hari ini Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Legend Doni Monardo dan juga Ketua PMI Indonesia Insinyur Haji Yusuf Kala melakukan pengecekan terhadap kesiapan Palang Merah Indonesia dalam membantu memitigasi dampak risiko dari COVID-19. Dan hari ini pihak Satgas COVID-19 dan juga Palang Merah Indonesia memberikan bantuan yaitu mobil disinfektan untuk disebarkan kepada untuk digunakan di seluruh daerah Jabodetabek. Adapun jumlah mobil yang dikerahkan sebanyak 17 gunner yang berisikan 10 tangki, dan mitigasi ini adalah salah satu bagian dari usaha PMI dan juga Satgas COVID-19 untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di daerah, yaitu dengan melakukan proses penyebaran cairan disinfektan di jalan-jalan, karena diketahui bahwa salah satu medium penyebaran dari virus COVID-19 ini adalah melalui droplet yang bisa dapat terjatuh di jalan. Adapun bantuan tersebut akan digunakan di seluruh daerah Jabodetabek dan juga di beberapa daerah dan provinsi di seluruh Indonesia. Dan berikut pernyataan Kepala Satgas Doni Monardo dalam kesempatan tersebut. Penanganan COVID berkunjung ke PMI, melihat kesiapan PMI untuk membantu pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID. Nah, kita semua tahu bahwa dalam menghadapi COVID ini, kita memiliki dua cara, dua strategi, yang sifatnya fisik dan yang non-fisik. Nah, yang sifatnya fisik sekarang yang dilakukan oleh PMI adalah mengurangi risiko, melakukan mitigasi terhadap kawasan-kawasan yang punya potensi menimbulkan penularan, terutama areal-areal publik, tempat-tempat umum yang kemungkinan adanya droplet yang dikeluarkan oleh warga yang terpapar positif. Contoh misalnya batuk atau mungkin juga membuang ludah di sembarang tempat. Dampaknya adalah tanpa disadari, ludah tersebut yang ada di pinggir jalan atau di tempat tertentu terinjak oleh seseorang. Kemudian orang ini nanti akan masuk ke rumah. Kemudian sepatunya mungkin tidak dilepas. Akibatnya droplet tersebut bisa menyentuh anggota keluarga yang ada di rumah. Tentu ini sangat berbahaya karena ini adalah salah satu bentuk penularan yang sangat mudah terjadi kepada keluarga yang ada di rumah. Ya, selain dengan meninjau pelepasan mobil disinfektan, Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo dan juga Ketua PMI Insinyur Haji Yusuf Kala juga melakukan peninjauan terhadap beberapa gudang darurat yang dimiliki oleh PMI, di mana gudang-gudang tersebut menyimpan bantuan berupa seperti APD dan juga bahan makanan yang nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia. Dan selain itu, Doni Monardo dan juga Insinyur Haji Yusuf Kala juga berdiskusi terkait pelaksanaan bantuan ke beberapa provinsi, yaitu salah satunya Provinsi Jawa Timur. Adapun Ketua Satgas Doni Monardo mengatakan bahwa PMI dan Satgas akan melakukan bantuan setelah Lebaran, yaitu melakukan bantuan yang lebih spesifik lagi kepada Provinsi Jawa Timur dikarenakan terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Jawa Timur, yaitu sebanyak 502 menjadi sebanyak 2.998, dan hal tersebut membuat Satgas COVID-19 dan juga PMI harus lebih memprioritaskan lagi daerah-daerah yang kini mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Ando. Ya, baik. Tadi
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan bahwa akan bekerja sama lagi bersama dengan PMI untuk membantu secara spesifik di Jawa Timur. Lalu seperti apa pesan yang disampaikan juga oleh Ketua Umum PMI Yusuf Kala? Ya, Ando, Ketua PMI Insinyur Haji Yusuf Kala mengatakan bahwa penanganan COVID-19 adalah perang bersama ataupun perang total, di mana setiap elemen seperti masyarakat dan juga pemerintah ini memiliki tugasnya masing-masing, di mana Yusuf Kala mengatakan bahwa bagi masyarakat diminta untuk tidak melakukan mudik, tetap melakukan protokol social distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tak hanya masyarakat, YK juga mengatakan bahwa ini juga adalah tugas pemerintah, juga untuk membantu masyarakat, di mana pemerintah sebagai yang penyedia infrastruktur harus membantu masyarakat dalam melakukan protokol tersebut di tengah minimnya aktivitas di luar ruangan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan hal tersebut menjadi penting dikarenakan PMI sebagai organisasi yang juga bergerak dalam bidang kesehatan harus ikut terjun dalam membantu membangun kesiapan ataupun mitigasi dari pemerintah dan juga masyarakat di Indonesia. Berikut pernyataan Yusuf Kala dalam kesempatan tersebut. Seperti disampaikan oleh tadi Pak Jenderal Doni, bahwa kita bekerja bersama, kita membantu pemerintah, membantu masyarakat secara keseluruhan. Karena ini perang total ini. Semua orang mempunyai tanggung jawab, tidak ada yang sama tidak. Masyarakat tanggung jawabnya ialah tinggal di rumah, kerja di rumah, kemudian juga mencegah penularannya. Kita yang mampu ini mempunyai bagaimana memerangi virus ini secara bersama-sama. Karena bagaimana pergerakannya, karena itu PMI berkaitan dengan fasilitas yang ada bergerak untuk mencegah penularannya, mengurangi dampaknya dengan mitigasi yang keras begitu. Ya termasuk tadi karena supaya seluruh Indonesia aman, Jakarta sudah mulai baik. Nah, Jawa Timur ini tadi disampaikan itu naik, maka kita akan bersama-sama untuk membantu Jawa Timur untuk menurunkan tingkat penyebarannya dengan fasilitas yang ada. Itu kira-kira bagaimana melibatkan masyarakat. Ya, seperti yang diketahui pada Kamis 21 Mei 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa terjadi lonjakan yang cukup besar kasus positif COVID-19 di Indonesia, di mana terjadi peningkatan sebanyak 973 orang yang membuat angka kumulasi positif COVID di Indonesia menjadi 20.162 kasus. Dan dengan terjadinya peningkatan ini, pemerintah dan juga badan-badan seperti PMI dan badan-badan kesehatan lainnya meminta agar masyarakat dan juga pemerintah terus bahu-membahu untuk tetap melakukan protokol kesehatan seperti social distancing dan juga menaati aturan-aturan yang telah diterbitkan pemerintah seperti larangan berkumpul dan larangan melakukan aktivitas di luar ruangan seperti yang tercantum di dalam PSBB. Selain itu, pemerintah juga menganjurkan kepada para pemudik untuk tidak melakukan mudik Idul Fitri Lebaran 2020 untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 ke seluruh Indonesia. Ando. Baik, terima kasih Renat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo dari kantor PMI Jakarta.